syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan selalu ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan siapa saja yang ikut langkah mereka dengan baik hingga yaumil qiyamah. Bapak yang mulia, mohon maaf lahir batin, bukan berarti saya ini lebih baik daripada Dokter Marzuki Ali yang kemarin. Dia nggak mau duduk di atas karena melihat ada kiai, ada ustadz. Kiai di sini kan Pak Ustadz Ubaya. Waktu beliau masih santri, kebetulan kita pernah memberikan target sama dia bagaimana menjadi santri yang baik. Jadi ibaratnya katakanlah saya ini guru SD ya, guru SD tetapi murid-muridnya menjadi profesor. Bolehlah murid SD duduk di situ depan profesor. Kebetulan memang ada yang dulu SMA kita datangi di masjidnya, sekarang jadi profesor di UI. Dan juga ada juga yang jadi jenderal. Padahal dulu SMA Bandungnya bukan main. Jadi bukan merasa lebih baik, tapi anggaplah ini seperti guru di depan profesor dan jenderal-jenderal. Bapak yang mulia, hari ke hari terus berlangsung. Maka umumnya kita ini ingin punya waktu bermanfaat, punya waktu yang punya efektivitas besar, punya optimal besar sekali. Waktu kecil kita mau punya karir yang hebat, apalah mau jadi karir apa. Tapi begitu kita belajar dari ustadz-ustadz, karir yang paling top adalah karir para nabi-nabi. Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan ke sini, ke dunia ini untuk suatu kerja. Bahkan tuh anak-anak SD, anak tsanawiyah, anak pondok pesantren, dia itu hafal 25 nabi-nabi, tapi nggak pernah hafal 25 raja-raja, Pak. Nggak pernah hafal 25 menteri, 25 presiden, nggak pernah hafal dia. Artinya nabi-nabi lebih top dari presiden, daripada raja-raja, daripada menteri-menteri, dari jenderal-jenderal. Jadi kerja para nabi-nabi telah diwariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan diwariskan oleh kita. Ini adalah top kerjaan, top career yang bisa dibuat oleh siapa saja, baik itu orang alim maupun orang biasa, baik itu presiden maupun tukang sapu jalan, Pak. Jadi kurang lebih mungkin 20 tahun yang lalu, Pak ya, ini ada tukang sapu jalan, tukang sapu di tukang kebersihan di satu perumahan bagus di Bekasi lah. Itu biasa dia itikaf dengan kita. Dia perhatikan, ada satu manajer satu perusahaan bagus, memperhatikan ada 2 perusahaan cleaning dari satu perumahan itu. Yang satu mencari pulang ketemu dengan tuan rumah, yang satu minder. Yang satu cari peluang terus nih, ketemu dengan tuan rumah, yang satu minder. Jadi satu kali dia ada satu hal terlambat, dia datang ke kantor sehingga bisa ketemu sama tukang cleaning service ini. Maka bicaralah ini tukang cleaning service yang mau ketemu sama tuan rumah ini. Dia nggak minder, dia pede ngomong. Pak, ini yang kita di tempat saya, Pak, di tempat pengajian saya, Pak, nih ada seperti Bapak nih, bos-bos seperti Bapak. Wih, dikunci. Dia bos tapi rajin sholat. Kaget, di mana pengajiannya? Disebutkan. Jadi 2 orang, satu minder dengan pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih karena dianggap dianya seperti sampah, nggak berguna, dihinakan orang. Satu yang orang ini
Bahasa kita sebagai dai Allah lah, kerjanya tukang sampah. Dia nggak minder sebagai tukang sampah, bahkan punya niat setiap dia bersihin sampah, bagaimana dibersihkan kekotoran hatinya, bagaimana dia mau membuat warga enak. Kalau ada sama-sama dibersihkan, dia punya niat. Jadi beda niat, beda visi misi kalau bahasa kita. Yang satu tukang sampah, nggak ada niat dakwah, nggak ada niat agama, dia merasa, maaf, profesi yang paling rendah dari tukang sampah. Orang menyepelekan dia, menghinakan dia. Yang satu merasa ini sebagai tukang sampah suatu profesi yang luar biasa, kan membantu orang. Ini Bapak, tukang sampah Pak. Akhirnya itu lama-lama si manajer itu datang ke pengajiannya, dengerin, keluar 3 hari. Setelah keluar 3 hari, beberapa kali diatur di tempat pekerjaannya sholat, taklim. Alhamdulillah, di tempat dia pekerjaannya hidup suasana agama. Sebab tukang sampah, pahalanya ngalir. Bos itu rajin sholat, pergi haji, ngajak perusahaannya sholat, ngalir pahala yang tukang sampah ini Pak. Ini Bapak Ibu dia, dai, mau tukang sampah, mau apa? Saya kemana bercerita Pak Najib nih. Di tempat saya itu ada satu pejuang, waktu tahun 45, dia ini di Jogja, dia ikut gerilya, keluar masuk hutan, kejawen Pak. Umur, pokoknya nggak pernah sholat. Sama ketua masjid kita ini didatangi ke rumahnya, nggak pernah ngomong agama. Kita diajak, pokoknya ini pejuang ini cerita tentang revolusi, perjuangan yang luar biasa. Lambat laun ketika kita 3 hari diajak nengok, seneng dia. Akhirnya keluar 3 hari Pak, keluar 40 hari. Subhanallah Pak, ini kejawen Pak. Mungkin dengan Pak Tio baca Qurannya hebatan Pak Tio kali. Kejawen Pak, dia keluar ke Seragen, dukun paling top di Seragen, sholat sebab Bapak ini Pak. Dukun paling top, pendeta sholat, nggak bisa sebab Bapak ini Pak. Ini Bapak kejawen ini, dia ngerti lah, mungkin tentang kesaktian atau apa kali ya. Bahasanya sama dengan dukun ini, tapi sekarang dirubah potensinya untuk dakwah, sehingga dia bisa mendakwah sesama latar belakang kejawen sama dia. Nah ini Bapak yang mulia, kita di berbagai profesi, kita gunakan profesi kita dakwah Pak. Agama ini kan katanya gampang, ad-dinu yusrun. Kayak naik sepeda Pak, gampang kalau belajar, ya nggak Pak? Kalau nggak belajar, naik mobil lebih gampang lagi, banyak 4. Ada teman saya, kiai, kenapa nggak bawa mobil sendiri? Oh ya boleh, saya bawa mobil sendiri. Tapi itu stopin mobil semua, bikin jalan lenggam baru berani. Mobil banyak 4, gampang kalau nggak belajar, meninggal orang tertabrak. Begitu Bapak yang mulia, kemudahan dalam agama ini. Kita ini sebagai pewaris Nabi semua Pak. Umat berjuta-juta Bapak yang mulia. Kasihan orang kafir Mas, kalau meninggal nggak masuk Islam, kasihan Bapak. Banyak sekali orang kafir hatinya baik Bapak. Ini neraka, ini yang masih jauh. Kenapa? Banyak orang hatinya lembut. Kalau udah mendatangi kiamat, itu nggak ada kasih sayang Pak, dicabut Pak. Orang kafir banyak hatinya lembut Pak. Preman-preman banyak hatinya lembut. Dengan dakwah ini mengadakan hikmah. Satu jemaah dikirim ke Sulawesi Selatan Pak. Itu ada satu kampung, produksi peternakannya adalah babi. Maka setiap jemaah ditanya, kalau yang bisa makan daging, kalau bisa makan, kalau saya kasih makanan di masjid ini,
Dia mau makan silahkan datang ke masjid, kalau nggak usah. Bahkan ada yang strik-strik ya, nggak mau ikut, diusir sama dia, nggak boleh di masjidnya. Ada satu jemaah, udah deh terserah deh bapak mau apa. Ini satu jemaah anak-anak okem masuk ke masjid itu. Ini bos peternakan babi ini dengerin, 1 hari 2 hari dia siapkan makanan dari babi, peternakan babi. Akhirnya dia antar kemana, kalau ada jemaah di mana dia nengok. Dia keluar 3 hari Pak, dia keluar 3 hari, dia keluar 40 hari. Peternakan babi dirubah menjadi peternakan kambing dan sapi Pak. Nggak pakai banyak ngomong. Ini dakwah, ini dakwah. Nah kita mau belajar Pak. Habis waktu kita, mungkin di antara kita ada 30, 40, 50 tahun. Apa sih yang kita mau ambil di dalam kehidupan kita? Mari kita ambil keril sebagai penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerja dakwah yang mudah. Kan kerja dakwah ini kita nggak mau jadi masyhur, kita nggak mau pengen kedudukan. Ya nggak apa-apa deh, saya tetap begini, yang penting kita kerja dakwah. Agar apa? Agar mati husnul khotimah. Itu bapak yang tadi tuh, yang kejawen itu Pak, meninggalnya bagus Pak. Meninggalnya mau sholat asar dia ada wudhu. Kalau ambil, ya subhanallah. Sampai yang memandikan itu ngomong ke kami, belum pernah saya mendapati satu orang mayat dimandikan sudah bersih, gampang dilipatnya, enak dilipatnya. Itu bapak itu. Subhanallah. Bapak, mari kita belajar. Kami cuma lagi belajar ya Pak, lagi belajar mengambil usaha kerja Nabi. Bukannya kerja hebat amat, emang siapa? Enggak, ini kita semua sama-sama belajar. Ayo, seperti naik sepeda tadi, kita sama-sama belajar. Kita gunakan potensi kita sebab hidayah. Kita potensi yang namanya kita sebab hidayah. Hidayah orang kafir masuk Islam, hidayah bagi orang Islam teguh dengan iman amal soleh, dan dia juga jadi sebab hidayah. Ini tujuan kami, bawa ibu kami, istri kami di rumah Pak Tio. Kenapa mesti bawa istri kami? Karena ingin contoh Nabi. Nabi bersama istrinya bahu membahu sebagai sebab hidayah. Istrinya, kalau dilihat dari histori ya, Nabi yang istrinya membantu umatnya banyak. Nabi yang istrinya nggak bantu sedikit. Contoh Nabi Musa alaihissalam, istrinya dukung, umatnya banyak. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya nggak bantu, umatnya sedikit. Nabi Lut alaihissalam, istrinya nggak bantu. Mereka soleh sebagai istri, tapi tidak satu visi misi dalam kerja dakwah dengan suaminya. Pengikutnya nggak banyak. Ini lahiriah. Dunia mazrul akhirah. Jadi dunia sebab ladang akhirat. Jadi mari, jadi kami maka dia ada satu visi misi dengan istri, maka diajak bareng-bareng. Mungkin tadinya istri amal soleh, suami juga amal soleh, tapi kerja sendiri-sendiri, tidak sebagai teamwork. Kerja sendiri-sendiri, istri sendiri sih, bukan sebagai teamwork. Nah kita mau jadi teamwork bersama istri, sebagai ikut teamworknya Nabi SAW. Bukan berarti kerjaan kita tinggi, enggak. Kerja dakwah, bawa agama maksudnya. Allahu Akbar. Sama mertua bawa agama, sama tetangga bawa agama, sehingga enak. Sama anak istri kerja agama, sehingga enak. Ini solusi juga kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, kenakalan orang tua, kenakalan kakek-kakek. Maka kita biasa musyawarah dengan istri, hidupkan buat taklim di rumah. Kalau dulu kami belum ada buku yang Fadlul Amal, kita Riyadhus Shalihin, baca Indonesianya aja. Tapi dengan baca bahasa Indonesia
Kita dengerin, istri dengerin, anak dengerin, tiap hari denger berita sunnah Nabi, terbentuk di pikiran hati anak mau agama. Jadi anak itu mau ngaji bukan karena kita suruh, karena maunya dia. Allah, ini Bapak. Kemudian memang kita biasalah beda pendapat dengan istri, tapi sebab ada musyawarah di rumah, maka solusinya selalu ada. Kita di tempat kerja selalu meeting, ada meeting harian. Pak Jul nih kalau dia minyak pasti ada meeting harian itu. Bagaimana agar eksiden terhindarkan? Meeting harian, meeting mingguan, meeting bulanan. Pernah nggak kita meeting dengan istri kita? Musyawarah dengan istri kita. Bagaimana agama hidup di rumah kita? Ini kita buat tiap hari. Kalau meeting dibuat pantas, RT maju, RW maju, perusahaan maju. Di rumah nggak pernah meeting, nggak ada musyawarah agama di rumah. Nah ini salah satunya Bapak, kita buat musyawarah harian. Kemudian kita saling koreksi bersama istri, saling memotivasi, saling mengoreksi. Istri ngoreksi suami, suami ngoreksi istri. Kalau dulu mungkin kita marah, kalau istri masakannya nggak enak, baju kita disetrikain lecak, padahal mau meeting misalnya. Sekarang mungkin kita nggak begitu lagi. Kita marah sama istri kalau dia sholatnya lambat-lambat, kalau dia baca Qurannya kurang. Jadi kita mulai satu visi misi kita buat pelan-pelan, kita usahakan satu visi, satu target, satu program kerja dakwah bersama istri. Ini kami belajar. Ayo kita sama-sama belajar, yang muda, yang tua. Karena kita semua umat Nabi punya potensi sebab hidayah semua ada. Demikian kurang lebihnya. Kalau Bapak nanti ada rombongan terbentuk, terbuka tempat kami. Saya di Masjid Darul Khairat di Kelurahan Kebon Pala dekat Halim Perdana Kusuma. 24 jam terbuka. Bahkan kalau yang nginep urusan keluarga dari luar daerah boleh. 24 jam. Tuh. Kita sama-sama nanti sebagai bapak kami di sini membantu kami di sini luar biasa. Saya siap bantu bapak kalau bapak ke masjid saya atau masjid Pak Marzuki Ali atau masjid Pak Yahya. Mohon maaf lahir batin, kurang lebih demikian. Yang baik dari Allah, yang tidak baik dari saya mohon maaf. Hilang salah saya. Yang baik marilah kita amalkan sama-sama dan mohon doa dari bapak-bapak agar saya bisa amal apa yang saya bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.